Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, atau yang istilah akuntansinya adalah prepaid expense. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Biaya dibayar di muka itu adalah biaya yang sudah dibayar oleh perusahaan sebelum perusahaan menggunakan barang atau jasa yang sudah dibayar tersebut, ya. Contohnya misalnya di sini perusahaan menyewa gedung selama 2 tahun. Di sini walaupun gedungnya belum digunakan, perusahaan sudah membayar sewa sebanyak 2 tahun. Atau contoh lainnya, perusahaan misalnya memasang iklan. Iklan itu untuk 20 kali penerbitan misalnya. Nah, sebelum iklan tersebut diterbitkan, itu perusahaan sudah membayar biaya iklannya sebanyak 20 kali penerbitan. Ya. Untuk pencatatannya, itu tergantung dengan pendekatan yang digunakan. Ya. Jadi kalau misalnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aktiva, maka ketika terjadi pembayaran, itu kita akan membuat jurnalnya sewa dibayar di muka atau persekot sewa di sebelah debit, kemudian di kreditnya kas. Kemudian untuk pembayaran iklan, itu kita membuat jurnalnya iklan dibayar di muka atau persekot iklan di debit, kemudian kasnya di kredit, ya. Sehingga nanti akan muncul akun sewa dibayar di muka atau persekot sewa dan iklan dibayar di muka atau persekot iklan. Jika perusahaan menggunakan pendekatan biaya, maka jurnal yang akan dibuat ketika terjadi pembayaran sewa itu adalah beban sewa di debit, kemudian kas di kredit. Dan ketika membayar iklan, maka jurnal yang dibuat adalah beban iklan di debit, kemudian kas di kredit. Sehingga nanti yang muncul adalah akun beban sewa dan beban iklan. Ya. Untuk membuat jurnal penyesuaian tentang biaya dibayar di muka, kamu perlu memperhatikan pembukuan pada saat pembayaran biaya tersebut. Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya pada saat pembayaran dibukukan sebagai aktiva. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau saat pembayaran dibukukan sebagai aktiva, maka nanti di neraca saldo akan muncul akun biaya dibayar di muka atau persekot, ya. Sehingga nanti jurnal penyesuaian yang kamu buat, ini beban, kamu tulis nama bebannya ada di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah biaya dibayar di muka, ya, senilai yang sudah jadi beban. Yang namanya sudah jadi beban, itu kalau dia berupa bulan, berarti bulannya sudah kita lewati ketika kita akan membuat penyesuaian. Ya. Atau kalau misalnya dia berupa iklan, itu berarti iklannya sudah terbit. Ya, itu yang namanya sudah jadi beban. Kemudian yang kedua, kalau misalnya saat pembayaran itu kamu bukukan sebagai biaya, maka seperti yang saya jelaskan tadi, di neraca saldo akan muncul akun beban atau akun biaya di situ. Sehingga jurnal penyesuaian yang kamu buat itu menjadi ada beban dibayar di muka atau persekot di sebelah debit, kemudian kreditnya baru beban. Ini kamu catat senilai yang belum jadi beban. Kalau yang namanya belum jadi beban, berarti bulannya belum dilewati, atau kalau dia berupa iklan, berarti iklannya belum terbit. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, saat pembayaran dicatat sebagai aktifan. Ya, contohnya, di bawah ini adalah neraca saldo sebagian PT Unggul per 31 Desember 2020. Ada akun sewa dibayar di muka di sebelah debit 12 juta dan ada akun persekot iklan di sebelah debit 6 juta. Data penyesuaiannya per 31 Desember 2020. Yang pertama, sewa dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai tanggal 1 Mei 2020. Yang kedua, iklan yang telah dibayar untuk 10 kali penerbitan dan hingga akhir tahun telah terbit 8 kali. Ya. Kalau kamu lihat di sini di neraca saldo ada akun sewa dibayar di muka dan persekot iklan. Berarti di sini saat pembayaran dicatat sebagai aktiva. Nah, jurnal penyesuaian yang kamu buat, sewa dibayar di muka maupun persekot iklan, ini kan nilainya awalnya ada di debit tuh. Ketika kamu akan membuat jurnal penyesuaian, nanti sewa dibayar di muka maupun persekot iklan ini jadi di kredit nama akunnya. Debitnya adalah beban, ya, senilai yang sudah jadi beban. Ya, yang namanya sudah jadi beban itu kalau dia kita menyewa gedung, berarti gedungnya sudah kita tempati atau bulannya sudah kita lewati, ya. Dan kalau misalnya iklan, berarti iklannya sudah terbit. Itu yang namanya sudah jadi beban. Sekarang
Kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk sewa dibayar di muka ya. Penyesuaiannya, sewa dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai tanggal 1 Mei 2020. Maka cara ngitungnya di sini, ingat, 2 tahun itu 24 bulan. Kita mulai nyewa 1 Mei 2020 di sini. Pencatatan dilakukan tanggal 31 Desember 2020. Ya. Berarti kalau kamu lihat di sini, dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020, itu bulannya sudah kita lewati, artinya sudah jadi beban. Ya, kamu hitung di situ bulannya berapa bulan. Ya, kita hitung di situ Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Sehingga cara mencari nilainya itu adalah 12 juta dari nominal yang dinilai saldo, kamu kali dengan 8. Ya, 8 ini adalah jumlah bulan yang sudah dilewati tadi, per 24. 24 ini adalah jumlah bulan dalam 2 tahun. Ya, jadi cara hitungnya saya ulangi, 12 juta dikali 8 per 24. Nah, nilainya itu 4 juta rupiah. Sehingga jurnal penyesuaian yang kamu buat, ya itu adalah beban sewa di sebelah debit senilai 4 juta, kemudian kreditnya sewa dibayar di muka senilai 4 juta. Kemudian yang kedua di sini, iklan yang telah dibayar untuk 10 kali penerbitan dan hingga akhir tahun telah terbit 8 kali. Ya, saya ulangi sekali lagi, di sini di neraca saldo namanya persekot iklan, ada di debit. Berarti nanti AJP-nya akun persekot iklan ini jadi pindah ke kredit. Debitnya beban iklan. Ya, senilai yang sudah jadi beban atau yang sudah terbit. Ya, kalau kamu lihat di sini, yang sudah terbit 8 kali dan iklan ini untuk 10 kali penerbitan. Maka cara mencarinya itu adalah 6 juta, kamu kali dengan 8 per 10. Sehingga akan diperoleh nilai 4.800.000 rupiah. Jurnal penyesuaian yang kamu buat, beban iklan di debit, kemudian persekot iklan di kredit senilai masing-masing 4.800.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Berikutnya saat pembayaran dicatat sebagai biaya, ya. Jadi contohnya di bawah ini adalah neraca saldo sebagian PT Terampil per 31 Desember 2020. Ada beban asuransi di sebelah debit 2.004.000 dan ada beban bunga di sebelah debit senilai 7.200.000. Data penyesuaiannya, asuransi yang telah dibayar itu untuk jangka waktu 2 tahun dimulai 1 Oktober 2020. Dan yang kedua, beban bunga ini dibayar untuk 6 bulan, dimulai tanggal 1 November 2020. Kalau kamu lihat contoh soalnya di sini di neraca saldo muncul akun beban asuransi dan beban bunga. Akun beban di sini. Berarti saat pembayaran dicatat sebagai biaya. Sehingga AJP yang kamu buat atau jurnal penyesuaian yang kamu buat, nanti akun beban ini akan ada di sebelah kredit. Debitnya adalah beban dibayar di muka atau persekot. Senilai yang belum jadi beban. Nah, yang namanya belum jadi beban itu berarti yang bulannya belum kita lewati. Ya. Supaya lebih jelas, sekarang kita coba analisa yang pertama. Yang pertama di sini, asuransi yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai 1 Oktober 2020. Kamu lihat di sini, pembukuannya dilakukan di tanggal 31 Desember 2020. Dan kita sudah berasuransi di tanggal 1 Oktober 2020. Ya, untuk 2 tahun. 2 tahun itu adalah 24 bulan, karena 1 tahunnya 12 bulan. Kemudian kamu hitung, dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2020 itu sudah berapa bulan? Ya, kita hitung sekarang, Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan, dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Berarti yang sudah jadi beban itu 3 bulan. Sementara di sini kita mencari yang belum jadi beban. Ya, asuransi dibayar untuk 2 tahun atau 24 bulan. Yang sudah jadi beban 3 bulan. Berarti yang belum jadi beban adalah berapa? Ya, 21 bulan ya. Kita peroleh dari 24 dikurang 3. Ya. Kalau sudah ketemu yang belum jadi beban tadi, maka kita bisa langsung melakukan perhitungannya. Caranya, nilai beban asuransinya 2.400.000 itu kamu kalikan dengan 21 dibagi dengan 24. Ya, dapatnya 2.100.000 rupiah.
Sehingga jurnal penyesuaiannya kamu buat, asuransi dibayar di muka di sebelah debit, kemudian beban asuransi di sebelah kredit senilai masing-masing Rp2.100.000. Jadi ingat di sini kita cari yang belum jadi beban, ya. Berikutnya, penyesuaian yang kedua, beban bunga dibayar untuk 6 bulan, dimulai tanggal 1 November 2020. Ya, jadi beban bunga ini kita sudah bayar senilai Rp7.200.000, ini untuk 6 bulan, mulai 1 November. Kalau kamu hitung dari tanggal 1 November sampai 31 Desember, itu sudah ada berapa bulan? Kita hitung bareng-bareng, November, Desember, ada 2 bulan. Sementara beban bunga ini untuk 6 bulan. Berarti yang sudah jadi beban hanya 2 bulan, yaitu dari November sampai Desember. Kalau kamu cari yang belum jadi beban, berarti sisanya. Ya, 6 dikurangi dengan 2 tadi dapatnya 4. Jadi ada 4 bulan yang belum jadi beban. Sehingga cara menghitungnya 7.200.000 kamu kalikan dengan 4 bulan yang belum jadi beban tadi dibagi dengan 6 bulan karena memang dia untuk 6 ya. Jadi saya ulangi 7.200.000 dikali 4 per 6 dapat nilainya Rp4.800.000. Sehingga jurnalnya menjadi persekot bunga di sebelah debit, atau boleh juga namanya bunga dibayar di muka di sebelah debit, kreditnya beban bunga senilai Rp4.800.000. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.